Selamat pagi, senang sekali saya Rosmi Rahma kembali menjumpai Anda dalam program Redaksi 33. Kami akan menyajikan informasi penting untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Redaksi 33 edisi kali ini. 2 pencuri dan 1 penadah barang curian diciduk tim Krokodil Reskim Polsek Balikpapan Timur. Tersangka melakukan aksi pencurian lantaran sakit hati. Berikut informasinya. 2 orang tersangka pencurian dan seorang penadah besi scaffolding dan metal plank pada 22 September lalu di kawasan gudang PT Graha Mandiri Sakti digiring petugas kepolisian Polsek Balikpapan Timur pada Kamis siang. Tersangka Samsul dan Saiful Bahri melakukan aksi pencurian sekitar pukul 4.30 dini hari dengan menggunakan mobil pick-up hitam dengan nomor polisi KT8415K. Aksi pencurian ini dilakukan lantaran sakit hati tersangka yang merupakan mantan karyawan yang dipecat oleh pihak perusahaan. Kedua tersangka diamankan di lokasi yang berbeda pada tanggal 24 September 2020. Besi seberat 1 ton tersebut dijual kepada pengepul besi tua La Usman di kawasan Sumberjo, Balikpapan Tengah. Korban pemilik besi scaffolding dan metal plank mengalami kerugian mencapai 542 juta rupiah. Modus operandi dia mengambilnya itu seperti apa, Komandan? Modus operandi kebetulan tersangka ini mantan karyawan GSM yang sudah diberhentikan. Itu jadi kejadian ini sudah lama, mulai di tahun 2018. Modus operandinya itu dia sebenarnya itu apa ya, boleh dikatakan masih saudara sama pemilik perusahaan itu. Dia diberhentikan, saya tidak tahu kenapa diberhentikan. Yang jelas dia mengganti kunci ya, kunci-kunci yang ada di gudang itu. Padahal dijaga karena yang jaga itu juga kenal sama tersangka, mungkin ya dianggap dia tidak akan melakukan tindak pidana. Itu. Jadi dia bekerjanya itu jam 04 lah, 04.30 dia mulai bekerja. Dini hari, Pak? Dini hari. Diangkut Kenapa kamu ngambil? Hilaf aja. Hah? Karena hilaf? Masa hilaf sampai berkali-kali ngulang gitu? Kamu dendam gak Kecewa sama kan? keluargamu? Dendam, sakit hati. Diberhentikan kerja? Ada sedikit unsur begitu ya. Oh gitu. Dulu kenapa kamu diberhentikan? Ketuan maling juga? Jadi kenapa diberhentikan kamu? Karena apa? Kamu sudah terima berapa banyak uang itu hasil jual itu? Kurang tahu sih ini. Kurang tahu ya? Berapa sekali jual? Sekali jual berapa, Mas? Berangsur juga. Berangsur-angsur ya. Selain 2 tersangka penadah hasil barang curian ikut diamankan polisi, polisi juga menyita barang bukti lainnya berupa 3 ponsel dan 2 buku tabungan. Kedua tersangka akan dijerat dengan pasal 363 ayat 1 Sun pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Sementara penadah dijerat dengan pasal 480 dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Seorang pelaku pencurian dibekuk Jatanras Polresta Balikpapan Timur. Pelaku berpura-pura membeli di toko korban. Berikut informasinya. Seorang laki-laki dewasa dengan menggunakan baju tahanan Polsek Balikpapan Selatan digiring petugas tim Krokodil Polsek Balikpapan Timur pada Kamis siang. Tersangka Iwan, 38 tahun, melakukan aksi pencurian di sebuah toko berkah di kawasan Jalan Mula Warman RT 5, Kelurahan Manggar Baru, Balikpapan Timur pada 29 September.
Modus operandi yang dilakukan oleh tersangka dengan cara berpura-pura untuk membeli barang. Saat penjual sibuk melayani dan lengan pelaku langsung mengambil barang berupa ponsel dan uang tunai Rp795.000. Tersangka diamankan oleh tim Krokodil Reskrim Polsek Balikpapan Timur pada Rabu 30 September sekitar pukul 5 sore. Selain itu, polisi juga menyita 1 unit motor KT6344 milik tersangka, ponsel, tas coklat, dan uang tunai hasil curian. Dari pengakuan tersangka sudah melakukan pencurian 2 kali. Modus operandinya Ya tadi pura-pura dia belanja. Dia TO-nya ini sebenarnya toko-toko yang kayak gini nih, rumah makan, toko-toko kelontongan itu. Sudah melakukan berapa TKP enggak? Dia saya tanyain udah 3, cuma ngaku sama saya ini 2. Yang barusan kemarin sama mencuri HP di daerah Batakan, tempat tukang jahit, cuma belum ada LP-nya atau pengaduannya, jadi tapi tetap akan kita kembangkan. Karena infonya dari unit reskrim itu 3 TKP. Untuk posisi barang ini di atas meja, dalam laci atau seperti apa nih? Ini di semua info yang kami dapat, ini di laci, naik duit kan di laci ya. Di laci, dan ini di atas meja nih. Memang sering nggak Pak Iwan? Udah sering ya? 3 kali ya. Hah? 2 kali. 2 kali? 2 kali. Apa aja yang diambil? Memang ke toko itu ya nyarinya ya? Ya, apa cara ngambilnya? Ngambilnya gimana? Kunci. Masuk, Pak. Hah? Masuk terus? Masuk ya? Masuk, ngajakin ngomong orang ya? Enggak. Jadi? Langsung kamu cari? Ya, itu kan dalam laci uangnya? Iya. Enggak, Pak. Enggak? Saat ini tersangka masih dalam pemeriksaan kepolisian. Tersangka akan dikenakan pasal 363 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Warga Jalan Prona 2, RT 24, Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan dihebohkan dengan penemuan seorang laki-laki tergantung di depan pintu rumahnya pada Kamis pagi sekitar pukul 6.30 WITA. Berikut informasinya. Dengan terbungkus kantong mayat yang dibawa oleh petugas dari BPBD dan kepolisian, jasad Mariman 90 tahun ditemukan warga tergantung di pintu depan rumahnya pada Senin pagi. Mariman diduga nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri usai cekcok dengan istrinya. Kapolsek Balikpapan Selatan menerangkan, dari hasil olah TKP sementara, kepolisian tak menemukan adanya tanda kekerasan pada tubuh Mariman. Mariman diduga nekat mengakhiri hidupnya dengan selai sarung. Usai cekcok dengan istrinya pun diusir bersama anaknya sehari sebelum Mariman mengakhiri hidupnya. Bukan penemuan karena ada yang melaporkan ke Polsek bahwa ada orang gantung diri di wilayah Sepinggan samping SMK Negeri 1. Korban ini, ya Pak Mariman ini usianya kurang lebih 90 tahun. Kemudian tinggal sendirian di rumah beliau, tidak ada istri dan anaknya. Karena informasi dari anaknya beserta istrinya tadi bahwa anak dan istrinya diusir dari rumah, sehingga dia tinggal sendirian. Dia dalam posisi apa waktu ditemukan meninggal, Pak? Dalam posisi tergantung. Tergantung ya, Pak? Latar belakang sendiri belum tahu, Pak? Masih dalam proses penyelidikan. Apa penyebab dia gantung diri masih dalam proses penyelidikan. Tapi usia 90 tahun. Ya? Usia 90 tahun. Ya. Untuk sementara kita lihat tadi di lokasi karena korban juga tidak pakai baju, hanya pakai celana pendek, dan juga ada tim Inapis. Ada rekan-rekan dari BPBD juga bahwa untuk sementara tanda-tanda kekerasan tidak ada. Saat ini jenazah korban tengah dievakuasi ke RSKD untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV.
Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. 4 kawanan pencuri sepeda digulung tim Opsnal Elang Borneo Reskim Polsek Balikpapan Selatan. Sepeda hasil curian dijual melalui medsos. Dengan menggunakan baju tahanan dan masker, 2 dari 4 pelaku pencurian sepeda di kawasan Balikpapan Selatan pada Selasa siang digiring tim Opsnal Elang Borneo Reskim Polsek Balikpapan Selatan. Kedua tersangka dibekuk di lokasi yang berbeda. Awalnya kejadian pada tanggal 26 September, pelaku melakukan aksi pencurian pada dini hari. Pemilik sepeda mengetahui saat akan menggunakan, namun sepeda dengan merek Trail sudah tidak ada di garasi tempatnya terparkir. Oleh korban, hal tersebut langsung dilaporkan ke pihak kepolisian. Harga sepeda milik korban yang mencapai 13 juta rupiah ini oleh tersangka ditawarkan melalui media sosial dengan harga 6 juta rupiah. Dari hasil penyelidikan, polisi awalnya menangkap 1 tersangka Rian Edo Prayuda di rumahnya di kawasan Pasar Baru Balikpapan Kota. Polisi kembali mengembangkan dan berhasil membekuk Zulkifli dan 2 anak di bawah umur yang ikut melakukan pencurian. Tersangka Zulkifli bertugas sebagai pemetik sepeda dan ketiga pelaku lainnya mengawasi. Sepeda hasil curian dibawa menggunakan sepeda motor. Ungkap dan diamankan 4 orang tersangka, yang 2 ABH, yang 2 lagi sudah dewasa. Barang bukti juga sudah mengamankan. Informasinya 1 pelaku sempat DPO dan sudah berhasil diamankan itu inisial siapa? Inisial pertama yang kami dapat informasi adalah si Ijol. Namun Ijol kami amankan terakhir, namun tidak lama kemudian setelah kami amankan 3 orang. Ditangkap diamankan tanggal berapa itu? Nah, ketepatan yang 3 ditangkap di alamatnya masing-masing di dalam rumah. Kemudian yang terakhir kemarin sore kami amankan. Sepeda ini diambil menggunakan pakai motor atau gimana? Mereka menggunakan sepeda motor, berangkat berdua dengan 2 sepeda motor berboncengan. Yang 1 ngambil, yang 3 ngawasin untuk supaya lebih aman apabila ada yang datang ataupun mungkin bisa diberitahu untuk yang memetik. Itu diincar memang kah, Jul? Sudah tahu memang. Sebelumnya memang di garasi itu ada sepeda ini. Rumahmu dengan sepeda ini berdekatan? Iya, rumahku Pak Baru. Hah? Rumahku jauh Pak. Rumahmu jauh ya, Kota Baru dengan TKP jauh ya. Tapi kamu pernah lihat lewat situ? Pernah lewat, melihat ada sepeda di tempat itu. Oh, begitu. Rencana mau dijual kemana? Di Facebook. Facebook ya. Tapi sebelumnya itu sudah dijual ya? Di mana? Facebook juga. 2 tersangka akan dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sementara 2 ABH akan dilakukan diversi. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kasus kejahatan perpajakan sedang diusut. Kejaksaan Tinggi Kaltim bekerjasama dengan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur. Seorang direktur perusahaan minyak berinisial MIF kini ditahan karena bukti-bukti menunjukkan dia merugikan negara sekitar 2,9 miliar. Direktur perusahaan CV BIS berinisial MIF kini menjadi tersangka. Kejaksaan Tinggi Kaltim sudah menyerahkan berkas penyidikan ke Kejaksaan Negeri Samarinda untuk disidangkan di pengadilan. Direktur perusahaan penjualan minyak itu dituding telah merugikan negara sebesar 2,9 miliar. Tuduhan kepada MIF menyangkut kejahatan perpajakan. Menurut Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak atau DCP Kaltim, Samon Jaya, dalam sebuah acara jumpa pers di kantor pajak Jalan MT Haryono Samarinda, tersangka MIF sengaja menyampaikan SPT atau Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai atau PPN secara tidak benar atau tidak lengkap. Dilakukan oleh kejaksaan. Kita sudah serahkan kejaksaan. Nah, biasanya sama kejaksaan kalau misalnya belum lengkap, P19 balikin dulu, lengkapin. Ini sudah lengkap. Sudah P21. Ini langsung masuk materi ya.
Sudah pledoi 1. Sekarang nih kejaksaan akan membawa kasus tindak pidana perpajakan ini ke pengadilan melalui kejaksaan negeri, jadi bukan kejaksaan tinggi. Koordinasi sama kejaksaan tinggi. Nah, hari ini kejaksaan tinggi sudah menyerahkannya ke kejaksaan negeri. Nah, itu persoalannya. Nanti ada modusnya seperti apa. Kemudian kerugian negara juga ada apa. Perbuatan direktur perusahaan itu yaitu dengan sengaja mengkreditkan faktur pajak, masukan yang tidak berdasarkan pada transaksi sebenarnya, seperti dalam SPT masa PPN wajib pajak. Perbuatan itu sudah dilakukan sejak tahun 2012 hingga 2015, sehingga menimbulkan kerugian negara mencapai 2,9 miliar. Menurut Samon Jaya didampingi Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ilir, Emri Mora Singarimbun, upaya persuasif sudah dilakukan kepada MIF selaku wajib pajak, yaitu dengan cara membetulkan SPT masa PPN dan membayar kekurangan PPN. Namun karena tidak juga melaksanakan kewajiban, MIF akhirnya dibawa ke ranah hukum dan dijadikan tersangka. CBBIS ini memang sudah sejak awal. Ini kita sudah lakukan tindakan persuasif. Jadi awalnya dulu yang bersangkutan, begitu kita deteksi ada transaksi yang dilakukan tidak sesuai dengan kenyataan, ini kita sudah panggil ke kantor. Kita ada himbauan dari namanya AR. AR itu kaum representatif. Jadi yang menangani wajib pajak perorangan atau perusahaan di kantor kita ada. Sudah ada. Wajib pajak awalnya sudah berjanji akan mengangsur, tapi tidak dilakukan secara konsisten. Nah, kita sudah persuasif. Wajib pajak juga teman-teman dulu tidak ikut tax amnesty, kalau teman-teman masih ingat. Nah, itu kan ada pengampunan itu. Dia cukup bayar pokoknya, dendanya tidak dibayarkan. Jadi yang 400 tadi itu sebelum ini proses terjadi, termasuk sanksi yang lain akan dihapuskan dengan tax amnesty. Tapi ternyata yang bersangkutan tidak ikut. Direktorat Jenderal Pajak mengakui pengusutan terhadap wajib pajak nakal dilakukan dengan bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Kaltim. Tahun ini sudah ada 2 yang diseret ke jalur penegakan hukum dan segera menyusul 1 pengusaha lagi. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur mengakui banyak potensi alam dari Kalimantan Timur yang dieksploitasi namun tidak memberikan kontribusi pendapatan bagi daerah. Salah satunya adalah bisnis sarang burung yang dimiliki banyak pengusaha dari luar daerah. Dalam acara jumpa pers, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kaltim, Samon Jaya secara belak-belakan membuka adanya potensi pajak yang mestinya menjadi pendapatan Kaltim, tapi tidak memberikan kontribusi bagi daerah ini. Dia menyoroti bisnis sarang burung yang marak dengan rumah-rumah sarang burungnya, tapi ternyata kepemilikannya dari pengusaha luar daerah yang membuat pajaknya tidak masuk ke daerah. Sarang burung walet, ayo. Nanti kita akan bekerjasama teman-teman Kabupaten Kota Madia. Jadi ada perusahaan walet yang ada di Jawa. Terus ternyata rumah waletnya banyak di Kalimantan Timur nih. Mulai dari Tanah Grogol, Pasir, Balikpapan, Kutai Kartanegara, di Bontang, Sangatta, sampai Tarakan dia punya. Tapi tidak ada sepeser pun sumbangsinya untuk Kalimantan Timur. Samon Jaya juga mengungkapkan belum tertibnya pemungutan pajak di perusahaan atau restoran. Konsumen sudah dipungut pajak, namun berdasarkan penelitian Direktorat Jenderal Pajak, masih banyak yang menyalahgunakan dengan tidak menyetorkan pungutan pajaknya kepada kantor pajak. Kan seolah-olah tuh ngambil, tapi bayangkan itu yang mengambil itu sebenarnya memang itu maunya dari undang-undang, maunya dari rakyat untuk kembali lagi ke rakyat. Jadi itu bukan ambil sembarangan, tapi yang ngambil siapa? Pemungut
atau pemotong? Siapa pemungut dan pemotong pajak itu? Apakah petugas pajak? Tidak. Ada yang tahu nggak siapa pemotong dan pemungut pajak? Jadi misalnya siapa? Yang sudah dapat gaji bulanan siapa? Jadi kalau gajinya di atas 5 juta, ya gajinya 5 juta itu sudah dipungut tuh. Sama siapa yang pungut? Kantor, perusahaan tempat kerja. percis, Mas Agri. Tapi apakah yang memungut tadi, perusahaan itu tadi, itu sudah setor nggak ke negara? Sudah setor nggak ke negaranya di luar? Apakah pemerintah pusat ataupun pemerintah kabupaten, kota atau provinsi? Jadi yang paling sederhana. Sebelumnya, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kaltim mengumumkan adanya pengusaha BBM di Samarinda yang nakal, tidak membuat SPT masa PPN dengan benar, sehingga negara dirugikan sebesar 2,9 miliar. Pengusaha berinisial MIF itu sudah ditahan dan segera diadili di pengadilan. Tim Kaltim TV, Hardin, melaporkan. Ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Amin. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Merdeka! Merdeka! Teka-teki siapa bakal diusulkan oleh DPD Partai Gerindra untuk mengisi kursi Wakil Ketua DPRD Kaltim akhirnya terjawab. Rapat pleno partai dipimpin Andi Harun itu memutuskan Seno Aji yang menggantikan posisi pimpinan lembaga legislatif tersebut. Nama Seno Aji yang sekarang menjabat Ketua Badan Kehormatan DPRD Kaltim ditetapkan sebagai calon Wakil Ketua DPRD Kaltim dalam rapat pleno DPD Partai Gerindra Kaltim. Namanya diusulkan sebagai calon tunggal ke DPP Partai Gerindra dan masih menunggu persetujuan dari DPP. Usulan pergantian pimpinan DPRD Kaltim lantaran Andi Harun yang menduduki jabatan itu harus mundur dari anggota DPRD Kaltim sebagai konsekuensi maju dalam Pilkada Kota Samarinda. Dia telah mengirim surat pengunduran diri kepada pimpinan DPRD sejak 22 September lalu. Partai Gerindra di DPRD Kaltim memiliki 8 kursi, yakni Andi Harun, Agus Wandi, Ekti Immanuel, Bagus Susetyo, Seno Aji, Henry Pailan, Ahmed Reja Falevi, dan Baharudin Muin. Andi Harun sebagai anggota DPRD akan digantikan peraih nomor 3 besar saat Pileg lalu, yaitu Mas Hari Rais. Kita sudah lakukan rapat pleno di DPD, dan memang itu nanti akan menunggu surat keputusan dari DPP. Memang kalau di rapat pleno hanya diusulkan satu nama. Nah, kita menunggu perkembangan selanjutnya dari DPP yang ada di daerah sekarang. Artinya keputusan itu kira-kira kapan Bang bakal dikeluarkan? Kalau keputusan dari DPP kurang lebih 1 minggu dari sekarang. 1 minggu ya? Jadi mudah-mudahan minggu depan sudah ada hasil dari DPP. Sebenarnya sudah ada namanya Pak? Kalau nama dari DPD dari hasil rapat pleno memang mengusulkan nama saya sebagai pengganti Pak Andi Harun. Namun kita perlu juga menunggu keputusan DPP karena itu baru sebatas usulan ke DPP.
Andi Harun maju dalam Pilkada Kota Samarinda sebagai calon wali kota berpasangan dengan Rusmadi Wongso. KPU telah menetapkan 3 nama pasangan yang siap berlaga, yakni nomor urut 1 Barkati Darlis Patalongi, nomor urut 2 Andi Harun Rusmadi Wongso, dan pasangan nomor urut 3 Zairin Zain dengan Sarwono. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Demikian redaksi 33 edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.